Pujilah nama Yesus tuh. Haleluya. Mari kita berdoa. Bila malam ini kami berkumpul di tempat ini Tuhan, Engkau yang memerintahkan untuk merayakan Natal besar-besaran, yaitu di stadion utama. Maka sebagai Engkau yang memerintahkan, maka hamba bersyukur bahwa setiap acara pada bulan Oktober, Engkau ngirim orang-orang yang akan menyelesaikan, yaitu semua acara, bahkan semua keperluan untuk acara ini. Maka Tuhan berkati setiap mereka yang mengatur acara, bahkan mengatur semua dana bulan Oktober. Kami tidak pernah minta-minta, tetapi karena Engkau yang merintahkan. Maka malam ini doa kami Tuhan, kami merayakan Natal dengan besar-besaran atas perintah dari surga. Maka Tuhan kami doa agar mereka yang kumpul pada malam ini juga diprogramkan kumpul surga, agar mereka bukan saja bersama-sama di bumi ini. Kami doa agar kami semua nanti akan bersama-sama, yaitu mengitari tatala. Tuhan Engkau yang pernah gandeng hamba ke neraka, lihat lautan manusia, lihat lautan api. Hamba pernah berlutut di kaki-Mu Tuhan, biarlah sakraka angkat mereka, beri kesempatan. Engkau mengatakan mereka adalah orang-orang yang terlambat bertobat, orang-orang dosa. Yang kedua, Engkau mengatakan mereka tidak percaya dengan korban darah-Mu yang tertumpah di atas kayu salib. Maka malam ini kami serahkan mereka semua, yaitu Engkau jamah setiap nama, setiap keluarga mereka percaya kepadamu sebagai Allah Juru Selamat dunia. Engkau datang ke bumi punya program agar mereka semua selamat, agar mereka menjadi warga surga, agar mereka juga bersama-sama kami. Sediakan mereka rumah di surga. Tak lupa kami doa, beri juga mereka rumah di bumi, karena Engkau yang perintahkan. Orang Kristen tidak mengembara di bumi, orang Kristen juga tidak mengembara di alam roh. Maka kami serahkan mereka semua nanti akan bersama-sama surga. Dan Engkau janjikan kepada kami Tuhan untuk menyembuhkan puluhan ribu orang. Karena hamba menangis untuk orang sakit, menangis untuk orang miskin, bahkan hamba menangis untuk orang terkapar sakit. Maka Tuhan biarlah doa kami agar mereka semua disembuhkan hari ini. Bahkan Engkau pernah nantang hamba, para jika minta apa akan diberikan. Artinya firman Tuhan mengatakan menjadi Daud, bahkan Engkau pernah membentak keempat kali, kamu minta apa? Dan sampaikan jemaat agar mereka yang bertobat minta apapun diberi. Maka doa kami Tuhan, pertama doa kami siap orang hadir ini agar mereka tidak pernah terkapar sakit, bahkan agar mereka tidak terkapar di meja operasi. Bahkan doa kami agar mereka juga tidak akan dipikun, tidak akan lumpuh, dan keluarga mereka diciptakan baik, yang sehat sempurna. Dan kami serahkan Tuhan, urapi hamba setiap kata kalimat sesuai firman-Mu. Juga hambanya Pak Gebet juga yang akan bersama kami renungan Natal juga malam Natal pada malam ini, yaitu juga lilin Natal. Maka Tuhan kami serahkan setiap kata kalimat sesuai firman-Mu. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, silakan duduk. Maka sebab pertama saya yaitu berterima kasih kepada Anda. Yaitu kalau Anda perhatikan, sejak bertahun-tahun lalu Tuhan memerintahkan untuk mengadakan Natal besar-besaran di tempat ini. Suatu saat saya adalah tipe orang yang menangis kalau orang sakit. Saya tipe orang menangis kalau orang miskin, bahkan saya tipe orang menangis kalau lebih-lebih masuk neraka. Maka dulu saya pernah berlutut, Tuhan, saya ingin ke kampung, ke desa-desa. Saya begitu tobat dengan istri, saya bilang istri saya, mah kita jual milik kita. Sebagaimana Tuhan Yesus datang menyerahkan milik, kita jual milik kita. Saya bilang, mah kita jual untuk bangun gereja-gereja di Jawa Tengah. Karena saya berasal di Jawa Tengah, saya doa ketika itu saya bisa bangun gereja di dekat Magelang, di Muntilan, di Jogja, di Solo. Itu program saya. Saya akan jual milik saya bangun gereja. Maka itulah kalau orang melayani Tuhan, maka saya bersyukur. Kenapa? Saya nyerahkan milik saya bisa. Saya bersyukur istri saya juga bisa. Maka misalkan suatu hari saya nginjil bersama istri saya di pedalaman Klaten, ternyata ada padang pasir. Padang pasir mungkin 10 hektar. Maka orang sekitar kampung itu nggak punya WC, sehingga apa? Ya kalau kami nginjil, masuk kami nginep di Hotel Lembarko bersama istri keluarga. Maka waktu kami istri saya ingin, yaitu katakanlah cari taman kecil, nggak ada kamar kecil, ya suruh ke pasir. Maksudnya di pasir ya dilihat orang kan, tapi orang sana sudah biasa, nggak malu ya. Tetapi kalau kami orang kota kan malu kalau mosok
buang air di padang pasir. Maka akhirnya istri saya kalau melayani di daerah, yaitu karena ya biasa tinggal di hotel yang bagus, maka akhirnya juga kembali ke hotel. Dan saya pernah di dekat Solo, saya pernah dilempari batu, mau dibunuh. Cuma saya khotbah di lapangan. Karena apa? Saya satu hal, saya ingin khotbah di lapangan. Maksudnya, kenapa? Misalkan hari ini saya bersyukur datang di lapangan gedung ini. Saya dulu maunya kalau khotbah di lapangan, yaitu lapangan bola di desa. Dan mimbarnya dari apa? Mimbarnya dari bambu, dari bambu. Maka ketika ada seorang lurah bertobat, saya layani, ingin dirikan gereja. Maka saya waktu di mimbar, saya bilang sama cuma juga ribuan orang, saya bersyukur di mana-mana kami berada, sampai ke desa itu penuh sesak saja heran. Mengapa? Ya kami biasa nyebar brosur, pendeta yang di persatuan jadi pendeta, saya juga dulu tidak mau jadi gereja, saya pendeta, maka punya nilai sekarang saya adalah pendeta di persatuan. Kalau tidak cerita, saya akan lempar neraka. Jadi saya dapat mengatakan, saya pendeta persatuan dan saya dijamin Tuhan tidak saya mati menjadi imam jujur, tetapi diberi bonus. Tuhan mengatakan dimanapun melangkah yaitu diberkati. Tuhan juga mengatakan akan membangun gereja yang besar di Jakarta. Maka dulu saya khotbahnya di bambu-bambu, yang masuknya di mimbar bambu. Itu biasanya sama Simon, ada Simon. Dan di mimbar bambu saya panggil orang lumpuh. Ketika itu masih sampai gegak gemitan. Saya panggil orang tuli. Maka saya bilang sama orang-orang desa, saudara, kalau lurahmu ini ada Yesus, maka bisa merintahkan orang lumpuh berjalan. Lurahmu ini bisa membuka orang tuli buta. Orang buta melihat, orang tuli mendengar. Maka saya panggil orang-orang yang sakit masuknya di panggung yang reot, di bambu. Kalau ini cukup kuat, cukup megah. Ini panggung ini katakanlah memang saya minta yang luar biasa, dan tahun demi tahun panggung kita megah. Maka itulah, kalau saya mulai dengan mimbar dari bambu, di mana saya dilempari batu akan dimul. Maka kalau saya di sini Jakarta, maka di mimbar yang besar. Maka karena apa? Saya pernah mau di mimbar bambu dan saya bahagia. Karena apa? Saya lihat orang miskin, saya bisa jamah. Saya lihat orang miskin, kami tolak bangkrut miskin, bisa nolong mereka. Ada orang-orang Ismail, kamu nganggur, aku doakan kamu tidak nganggur lagi. Saya ketemu orang yang mau mati, saya bilang kamu tidak mati. Ada orang mau mati 3 hari itu, kamu tidak akan mati. Umurmu misalkan 17, karena ada saja anak-anak yang diponis mati umur 3 tahun, 5 tahun. Tapi kalau datang pada saya bilang sanubatkan, anakmu will be umurnya 70 tahun. Maka itulah yaitu Tuhan ngasih saya. Kenapa? Saya dulu maunya di kampung, maunya di katakanlah di kampung-kampung. Sekali lagi, saya menangis kalau sakit. Maka itulah kenapa diperintahkan Tuhan menyembuhkan puluhan ribu. Karena apa? Karena saya menangis kalau sakit. Atau firman Tuhan mengatakan apa? Barang siapa terima Yesus, Anda dan saya mulutnya Yesus. Maka waktu lurah itu berat, saya angkat tangan lurah ini. Saudara, lurahmu mulutnya ada Yesus. Karena Tuhan datang ke bumi Bapak yang percaya kepadanya. Dikatakan apa? Akan mulutnya penuh kuasa. Amin. Maka saya bilang, yaitu lurahmu sekarang ada kuasa. Lebih dari dukun-dukun. Karena mulut lurahmu ada Yesus. Lurah juga bisa bertobat. Kampungnya kami adakan KKR. Tapi saya pertaruhkan saya. Saya dilempari batu, bahkan pada mau dibunuh. Jadi resikonya orang ke kampung, ke daerah, yaitu resikonya apa? Dan saya misalkan, saya waktu dibunuh, saya bilang apa ada Tuhan? Tuhan agar setiap tetes darah saya bisa nobatkan saya. Sampai hari ini saya akan bilang, saya doa, Tuhan agar kalau setiap tetes darah saya bisa 1 orang ke surga. Saya lebih 1 keluarga. Saya siap untuk mati. Jadi memang kalau orang lain Tuhan, yaitu ada roh martir. Karena Tuhan beri contoh punya roh martir. Maka kita rayakan malam lebih besar-besaran. Maka kalau Anda perhatikan yaitu bahwa kita ini, yaitu sebagai anak Tuhan. Maka Tuhan datang ke bumi. Mengapa kita rayakan besar-besaran? Yaitu pertama, pasukan malaikat turun dari surga. Sekali lagi, pasukan malaikat turun dari surga. Maka demikian juga kalau Anda suatu hari mati pun, kalau Anda tidak dikenal Tuhan, maka Anda diterkam setan. Maka pertama malaikat itu rayakan. Yang kedua apa?
Yaitu yang kedua, agar Anda yaitu diampuni dosamu. Maka kita minta ampun kalau dosa, maka kuncinya kita diberkati. Kuncinya agar ke surga kita, Tuhan menjanjikan bisa diampuni. Yang ketiga, maka Tuhan disebutkan apa? Sebagai juru selamat kita, menyelamatkan kita, yaitu agar Anda misalkan menjadi kerajaan surga, agar Anda misalkan anak kerajaan surga itu dikatakan apa so? Anda tidak akan sakit-sakitan, bahkan Anda tidak akan miskin. Amin. Saya punya konsep so. Ini konsep Allah. Kalau Anda ada Yesus, tidak miskin, tidak bangkrut. Amin. Anda enggak miskin. Kenapa? Saya pernah dengar suara Tuhan waktu resesi bersampaikan, orang Kristen tidak miskin, tidak resesi. Orang Kristen boleh minta rumah di bumi surga. Bahkan orang Kristen, ya dikatakan, maka soal di dalam kitab Mazmur disebutkan, tidur pun diberkati, boleh minta rumah. Itulah konsep Allah tentang Anda untuk sebagai anak kerajaan surga. Tetapi kalau Anda tidak punya iman, ya nggak bisa. Kenapa? Saya bisa punya iman, maka saya sampaikan, maka Tuhan katakan sampaikan orang Kristen, yaitu baru saya tidak miskin banget. Pada ketika itu saya khotbah di suatu desa so, yang jalannya rusak, juga di gedung di mana dari tanah, gedungnya itu gedung kecamatan tapi dari bambu, maksudnya pagernya bambu. Katakanlah becek, karena ketika itu bahkan becek. Tapi saya bersyukur walaupun di jauh tempat yang terpencil, saya bersyukur misalkan so, ada saja orang Amerika. Orang Amerika bisa datang waktu apa? Saya waktu khotbah di desa, maka saya bersyukur ada orang Amerika di situ. Maka karena dia kelihatan boleh suami istri, ya saya datangi. Ya saya bilang, kamu datang dari mana? Dia mengatakan ternyata dia punya proyek, yaitu di dekat Solo punya proyek. Maka datang mengetahui ada brosur yang kami edarkan. Maka so, malam ini akan dibacakan berita Natal. Berita Natal yaitu yang datang dari jauh atau dari Babel sekarang. Baik, Ivan akan bacakan, inilah berita Natal. Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12, demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka bertanya kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saya perhatikan, Tuhan Yesus pernah berkata apa? Berkata nanti dari timur dan barat, yaitu berduyun orang diundang ke surga. Jadi Tuhan pernah mengatakan, nanti dari barat dan timur, yaitu akan datang diundang ke surga untuk pesta bersama Abraham, Ishak, Yakub. Jadi Tuhan sudah garis bawahi, Tuhan datang ke bumi, maka untuk ngundang Anda ke surga. Maka malam ini juga saya sampaikan kepada Anda, yaitu bahwa tema firman Tuhan, yaitu Tuhan datang ke bumi dengan apa? Datang dari surga. Tujuannya apa? Ngundang Anda ke surga. Jadi tujuannya ngundang Anda ke surga. Maka kalau Anda tahu Tuhan ngundang ke surga,
yaitu tetapi kita dituntut hidup baik dan suci, kita dosa, ya kita tidak bisa. Karena siapapun misalkan orang ingin jadi rektor atau ingin punya perusahaan atau ingin kerja pun semuanya akan diberikan syarat-syarat. Maka dikatakan apa? Artinya Tuhan memberitakan Injil pertama kepada orang dari Majus atau 3 raja atau 3 ahli perbintangan. Artinya apa? Orang berkualitas. Kalau misalkan yang datang orang otomatis apa? Ya orang cuma katakanlah yang dalam keadaan misalkan bangsa dari India ada golongan yang sebut terlemah, termiskin, maka golongan ini datang dari daerah Babel sekarang, yaitu dekat batasan Irak-Iran. Maka kalau sekarang katakanlah Babel sudah runtuh, yaitu Alkitab mengatakan salah satu tanda kejaman. Maka udah perhatikan, yaitu Abraham pun datang dari daerah Babel, maksudnya sekarang ini. Maka itulah orang Majus datang, yaitu Tuhan berkuasa atas semesta, alam semesta. Tuhan mengatakan apa? Segala kuasa di surga di bumi ada Tuhan. Maka Tuhan memerintahkan bintangnya. Untuk apa? Untuk bisa diikutinya. Nah kalau Anda tahu orang dari jauh saja, yaitu orang dari jauh datang berapa ribu kilometer dari Irak yaitu ke Bethlehem. Jadi Anda bayangkan mereka ketika itu belum ada motor, belum ada mobil. Maka artinya apa? Tuhan memperhatikan setiap tetes keringatmu, memperhatikan setiap korbanmu. Tuhan perhatikan engkau misalkan yaitu misalkan ya Anda korban bensin untuk mobilmu, atau Anda misalkan kendaraan jalan kaki kemari, maka saya dapat mengatakan pada Anda, Tuhan melihat jerih payahmu, setiap tetes darahmu, setiap korbanmu. Maka Tuhan kalau mengatakan setiap korban, Tuhan mengatakan dibalas ratusan kali ganda, maka Tuhan tahu kalau Anda misalkan datang, yaitu misalkan berjalan, saya tidak usah basi. Saya kalau pulang naik mobil, lihat yang di depan saya nangis. Tetapi bagaimana? Yaitu sampai malam saya tidak bisa nolong sendiri. Karena paling kan katakanlah, karena saya juga pergi sama istri, anak-anak, maka bisa katakanlah sudah hampir penuh. Tapi saya doa, Tuhan tolong mereka pulang selamat. Kami tolak bahaya celaka. Lebih-lebih saya doa, Tuhan kami tolak bahaya celaka, agar yang naik motor tidak jatuh. Karena saya dulu sering nginjil ke rumah sakit segini. Maka orang paling banyak sakit itu cacat karena tabrakan motor. Jadi betapa ngerikan. Maka setiap hari saya selalu doa kalau jalan, Tuhan lindungi mereka yang naik motor. Saya juga doa Tuhan agar para jemaat yaitu mobilnya tidak tabrakan, tidak ada bahaya celaka. Maka perhatikan bahwa orang dari jauh datang, maka dikatakan apa yaitu bahwa dia datang untuk menyembah. Jadi kalau ada orang datang dari Babel menyembah, khusus cari Tuhan, tanda bintang berarti tanda lahirnya King of King, maksudnya raja segala raja. Maka orang itu menyembah, ya kemudian mempersembahkan kata lambang mas lambang kerajaan atau kalah mur dan sebagainya itu. Karena di Alkitab juga mengatakan orang misalkan mas atau mur atau kemenyan dan sebagainya. Jadi perhatikan, yaitu datang menyembah. Maka kalau Anda juga perhatikan, maka bisa diberi mimpi. Jadi kalau orang kafir saja bisa diberi mimpi, maka saya ingin sampaikan pada Anda, sekarang ini sudah ada tanda di zaman. Saya adalah pendeta di Persatuan. Saya tidak musyawarah. Kenapa saya di pendeta? Saya ini pernah lihat neraka. Jadi Anda baca di sini, saya dipendetakan Tuhan. Waktu saya 2 malam sebelum nulis ini, para jin, mengapa kamu tidak pernah nyaksikan tentang surga atau neraka? Maka saya singkat saya tulis karena ternyata Tuhan merintahkan untuk tentang surga neraka. Maka saya pernah lihat neraka 3 kali. Maka kalau malaikat dikatakan, kita rayakan misalkan ada malaikat datang, juga katakanlah juga di alam roh juga ada setan. Maka orang yang tidak ada Yesus mulutnya, maka kalah sama setan. Maka itulah kalau suatu hari Anda mati masuk alam roh, maka nggak tahu ternyata ada malaikat, ternyata ada setan. Jadi di balik alam roh itu ada pasukan setan, juga ada pasukan malaikat. Tetapi Anda yang rayakan Natal ini, Anda semua dibawa malaikat ke surga, amin. Anda yang rayakan Natal malam ini, Anda dan saya nanti dijemput malaikat ke surga, amin. Bahkan Tuhan janjikan Anda misalkan bisa dijemput Tuhan. Jadi Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Kalau orang Majus jauh maka otomatis dapat berkat ekstra.
maka Anda malam datang bersama di sini, so, saya percaya Tuhan berkati. Tuhan tahu tingkah lakumu, Tuhan tahu korbanmu. Saya beri contoh, so. Ada orang Ismail, so, orang kaya raya, so. Waktu kami mengadakan penuh sesak, mobil antri. Maka so, orang ini, so, sampai sebelum balik sidang sudah macet. Dia turun jalan kaki, so. Turun jalan kaki padahal dia seorang kaya raya jalan kaki. Dia orang Ismail tetapi ingin minta undangan, so. Jadi ingin minta undangan. Hasilnya apa, so? Orang Ismail yang ingin yaitu merayakan Natal. Saya perhatikan. Orang Ismail minta undangan datang ibadah merayakan Natal. Dia otomatis maaf, dia pengusaha raksasa besar. Maka dia jalan kaki karena sudah tidak sabar karena sudah macet. Akan terlambat dia jalan kaki, so. Bersama dia jalan kaki. Maka waktu datang sudah terlambat. Maka Tuhan tahu dia korbannya mau jalan kaki, so. Merayakan Natal. Jalan kaki datang untuk ibadah bersama-sama. Hasilnya apa? Hasilnya dia yaitu waktu divonis valid. Waktu divonis yaitu rugi, divonis yaitu jutaan dolar pilot. Ternyata apa? Ternyata dia yaitu rindu merayakan Natal. Maka dia datang ibadah Natal. Akhirnya apa, so? Orang ini bebas dari pilot, bebas dari miskin, tidak bangkrut. Dia diberkati. Karena apa? Bersyukur kepada Tuhan. Ikut merayakan Natal bersama-sama kami. Maka semua hal, maka mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena Tuhan mengatakan apa? Kita ini bersyukur segala hal. Maka kita berkumpul malam ini, yaitu mengucap syukur. Maka so, sebagai katakanlah, sebagai penutup yang saya sampaikan, yaitu saya beri tema malam ini, Tuhan datang dari surga ke bumi menjemput Anda ke surga. Mbak Anda ke surga. Maka kalau Anda ke surga, maka otomatis ada syaratnya. Alkitab mengatakan, misalkan soal Alkitab mengatakan apa? Kalau Anda dijemput ke surga, dikatakan pertama, mari kita bertobat. Atau sebelumnya Tuhan mengatakan Tuhan tahu segala perkara, maka Anda perhatikan. Tuhan tahu perbuatanmu, maka jangan dosa. Saya kalau khotbah di kota saya bilang, kalau di depan orang-orang Chinese, kalau Anda dosa bucengli. Kenapa? Tuhan Allah turun menjadi manusia. Bukan saja nyerahkan kerajaan, tapi juga mati untuk kita, nyerahkan nyawanya. Kita nggak boleh dosa. Kita, saudara-saudara, kita malu ketemu Tuhan kalau kita nggak bertobat. Karena Tuhan datang menebus Anda dengan darahnya. Jadi Tuhan datang undang Anda dengan korban nyawa. Maka Tuhan yang menuntut Anda betul bertobat. Artinya Anda bertobat, mari kita bisa dia agar Anda yaitu tidak dosa. Anda sansa bisa nggak dosa. Karena Tuhan mengatakan apa? Kuk yang dipasang itu ringan gampang. Jadi ringan gampang, saya percaya itu. Kemudian kalau Anda sudah bertobat, mari kita hidup yang kudus. Maka tanda orang bertobat banyak doa, menangis untuk Tuhan. Saudara, kemarinnya jam 2 pagi pun saya masih menangis. Tadi malam saya sakit, Tuhan tolong selamatkan. Jadi untuk acara ini tadi malam jam 2 sama si 2 kemarinnya. Bahkan kemarinnya lagi dengan staf saya, dengan Paulus, dengan Rudolf, sampai jam 3 pagi. Saya doa apa? Tuhan kirim jemaat yang betul-betul Tuhan mereka ikut jamah bertobat. Dan saya dapat mengatakan kepada Anda, saya waktu dibawa Tuhan ke neraka, Tuhan mengatakan apa? Mereka adalah orang-orang yang tidak bertobat. Tuhan mengatakan mereka adalah orang yang tidak bertobat. Tuhan mengatakan kalau orang tidak bertobat binasa, maka mari saat ini bertobat. Karena Tuhan mengatakan waktu saya lihat neraka, pasti mereka adalah orang-orang yang tidak bertobat, yang terlambat bertobat. Kemudian yaitu kalau sudah bertobat, kita hidup kudus, kita banyak doa hidup kudus, maka Anda doamu sampai ke surga. Karena setiap orang yang mulutnya dosa, tangannya dosa, doanya nggak sampai ke surga, nonsense. Kalau orang itu misalkan ciuman di luar istrinya, pegang wanita di luar istrinya, nggak ada kuasa, nonsense. Kalau orang bisa yang kasar terus cuma nabok di katakan luar istri juga nggak boleh. Karena tangan kita, Tuhan mengatakan tanganmu lebih dipotong dosa. Atau mulut kita jaga. Maka siapapun mulutnya tidak bertobat, maka doanya tidak baik ke surga. Maka Tuhan mengatakan kita harus tekun sebagai orang kudus untuk apa? Agar Anda dijaga malaikat, agar Anda yaitu bersama Tuhan Yesus. Tuhan mengatakan apa? Tuhan mengatakan aku datang ke bumi untuk menawarkan Anda hidup ke surga. Tetapi Tuhan juga mengatakan apa? Menjemput Anda di bak surga.
Jadi Tuhan juga menawarkan apa? Untuk mengundang ke surga. Jadi kalau saya berikan ayat terlalu banyak, tetapi mari hari ini Tuhan datang ke bumi, yaitu untuk mengundang Anda ke surga. Para ibu mari bentuk keluarga kudus. Keluarga kudus seorang suami hidup yang baik, yang suci. Keluarga kudus seorang yang bidami suami. Keluarga kudus itu program Tuhan apa? Program Tuhan itu agar Anda para bapak ibu bersama suami istri punya target rumah di surga. Amin. Tadi saya tambahkan, tadi saya lihat neraka. Saya lihat orang banyak sekali diterkam dalam neraka. Maka orang lebih banyak masuk neraka daripada ke surga. Mereka teriak, maka kalau ada roh tertawa, roh setan. Tuhan yang ngajar pasti itu para jiliat roh tertawa. Yaitu di mana kalau Anda mati akan lihat setan yang tertawa-tawa mempermainkan jitai Anda. Setelah Anda dicukur balik, jungkir balik oleh setan-setan baru digeret ke neraka. Tuhan datang ke bumi menghancurkan kuasa setan. Amin. Tuhan datang ke bumi agar Anda dan saya menjadi warga surga. Agar Anda kalau mati, yaitu akan terbang ke surga. Kita semua akan terbang ke surga. Mari angkat tangan bersama saya dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur merayakan Natal pada malam ini. Doa kami Tuhan, kami semua bersama keluarga akan punya rumah di surga, punya rumah di bumi. Doa kami Tuhan, malaikat menjaga kami, malaikat jemput kami untuk dibawa ke surga. Dalam nama Tuhan, keluarga kami agar tidak seorang pun hilang. Amin. Saudara, saya berani doa Tuhan agar mereka semua selamat. Saya siap ke surga. Karena jumlah Anda bersama keluarga kan ratusan ribu. Saya sendiri. Itulah ciri saya. Saya pernah waktu lihat neraka, Tuhan sakit neraka tapi angkat mereka. Tuhan katakan apa? Karena mereka tidak percaya dengan korban darah Yesus. Jadi maaf siapapun tidak percaya dengan korban Yesus, yaitu maaf tempatnya yaitu di lautan api. Anda sudah percaya Tuhan Yesus, Anda bersyukur melalui jangan dosa, jangan salah. Saya tambahkan saya dipaksa Tuhan karena apa? Tuhan pernah di langit dengan segenap malaikatnya. Tuhan bertata di langit penuh dengan pasukan malaikat. Karena apa? Saya 6 bulan Tuhan, saya tidak mau jadi pilih saja orang lain, saya tidak mau jadi pendeta. Saya bisa melihat Tuhan seperti tanda-tanda akhir zaman. Tuhan manggil seorang malaikat, kemudian diperintahkan cari saya. Malaikat ini cari saya, bawa saya apa? Ke tepi neraka. Farji, kamu akan dilempar kalau kita tidak jadi pengkhotbah. Maka saya ini menjadi pengkhotbah yang dipaksa Tuhan. Maka malaikat katakan, lihat yang memberi perintah kepadamu, yaitu saya lihat Tuhan Yesus di langit dengan segala malaikatnya. Dia yang memberi perintah kamu. Dia akan datang kembali. Kamu mempersiapkan jemaat yang kudus, yang siap surga. Jadi kalau kita punya misi jemaat siap surga, asal perintah Tuhan. Malaikat mengatakan, lihat pasti kamu mempersiapkan datangnya. Jadi saya berpikir saya akan mengalami akhir zaman. Maka Anda siap-siap apa? Anda kalau dosa, yaitu juga diterkam setan. Tetapi kalau Anda bertobat malam ini, bersama Anda dan saya akan bersama-sama di kerajaan surga. Amin. Pak Dolop silakan akan menyaksikan orang ini namanya siapa, sakit apa, sembuh begitu saja. Kemudian